Audio Jungle. 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 Shalom, saya Pendeta Rubin Adi Abraham mengajak Anda semuanya untuk mengikuti Natal bersama Sinode Gereja BT Indonesia yang akan diadakan pada hari Senin tanggal 28 Desember jam 6 sore di YouTube Sinode GBI Official. Para hamba Tuhan akan melayani, baik saya, Pendeta Wiryo Hadi, Pendeta Hengki So, para pemuji, penyembah yang diurapi Tuhan akan memberkati kita. Temanya Immanuel, Allah beserta kita. Shalom jemaat Tuhan, sungguh luar biasa pada hari ini kita akan bersuka cita bersama. Ini hari yang sangat indah dan spesial Bapak Ibu Saudara, kita akan merayakan Natal bersama. Bapak Ibu Saudara, kita sukacita Natal ini akan selalu ada dalam hati kita. Damai sejahtera selalu menyertai setiap kita. Walaupun masih di tengah pandemi COVID, tapi percayalah, antusias dan semangat yang datang dari Tuhan akan selalu menguatkan setiap kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih, sungguh luar biasa Kau berikan karunia yang dahsyat dan anugerah yang begitu besar dalam kehidupan kami. Sehingga pada hari ini kami bisa merayakan Natal bersama, kami bisa beribadah bahwa Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa Tuhan. Biarkan hati kami yang tertuju pada Engkau Bapa, dan biarkan roh kami bebas merdeka menyembah dan memuji-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bersuka cita dan bersorak-sorai. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri bersama. Kita akan naikkan satu pujian. God is good all the time. God is good all the time. He puts the song of praise in this heart of mine. God is good all the time. To the darkest night, His light will shine. God is good. Is He good all the time? God is good all the time. He puts the song of praise in this heart of mine. God is good all the time. To the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. God is good all
All the time He put the song of praise in this heart of mine. God is good all the time. To the darkest night His light will shine. God is good. God is good all the time. God is good. God is good all the time. He put the song of praise in His heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night His light will shine. God is good. God is good all the time. God is good. God is good all the time. God is good. God is good all the time. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya, berikan sorak-sorak yang paling meriah. Mari Bapak Ibu Saudara, saya persilakan duduk kembali. Kita akan memasuki malam kudus. Haleluya. Haleluya Yesus. Biarkan kita merenungkan sejenak segala berkat, segala kebaikan yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita sepanjang tahun 2020. Bapak Ibu Saudara, mungkin tahun 2020 ini penuh kenangan dan penuh kesedihan dan kedukaan. Ada yang ditinggalkan oleh keluarganya, ada yang mungkin sedang mengalami permasalahan dan pergumulan dalam keluarganya. Tapi biarlah itu semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, itu semua demi kebaikan kita, untuk menjadi serupa dengannya. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan kita terbawa oleh kesedihan, terbawa oleh fokus dengan permasalahan kita. Tapi mari kita fokus kepada Tuhan. Berharaplah kepadanya, karena Dia selalu memberikan pengharapan dalam hidup kita. Haleluya. Malam
sunyi senyap bintangmu gemerlap juru selamat manusia. Ada datang di dunia Kristus anak Daud, Kristus anak Daud, Anak kecil, anak kudus. anak kecil, anak kudus, Tuhanku penebus, tentara surga menyanyi merdu, bawa kabar kedatanganmu, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud, Anak kecil, anak kudus. anak kecil, anak kudus, Tuhanku penebus, tentara surga menyanyi merdu, bawa kabar kedatanganmu, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Kristus anak Daud. Haleluya, satu hal yang kurindu Tuhan. Satu yang kurindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang kurindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu
Kekuatan yang daripadamu Tuhan. Kekuatan yang daripadamu ya Tuhan. Sungguh besar kuasa-Mu hidup Bapa. Sembah Sekenakaraya salaya masih hinaya. sembah Glory bagimu Tuhan. Sudokuru kalaya matanarama. Hinaya naya masih kenakaraya masih. Sikiriri karaya Rara masih. ku sembahmu. Hinaya naya masih kenakaya. Sikiri karaya matanarama. Sudokuru karaya matanarama. Sekenakaraya laya laya masih. Kekuatan yang daripadamu Tuhan. Kekuatan yang daripadamu ya Bapa. Sikiri karaya matanarama. Sikiri karaya matanarama. Haleluya, haleluya. Naya naya masih kenakaraya. Haleluya, haleluya. Satu yang ku rindu Bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. hanya kuasa dan urapan-Mu yang sanggup mengubah hidup kami ya Bapa. Amin. Kami bisa melalui Natal tahun 2020 ini itu karena mujizat dan kemurahan-Mu saja ya Amin Tuhan. Yesus. Kalau bukan Engkau Bapa, kalau bukan Engkau tidak mungkin Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus. Biarlah roh wahyu, hikmat dan pengertian Tuhan. Kau selalu tambah-tambahkan Tuhan sehingga pagi ini kami tahu akan kekuatan-Mu yang selalu ada dalam hidup kami. Amin. Pagi ini kami belajar mengetahui bahwa sungguh kekuatan yang daripada-Mu itulah yang sungguh membuat kami ini kuat. Yesus. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Thank you Jesus. 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 Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus.
Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Terima kasih Tuhan, terima kasih. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Yes. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah firman pagi ini akan membuat sesuatu yang baru dalam kehidupan kami. Natal yang kami lalui ini akan melahirkan sesuatu kekuatan yang baru, kebahagiaan yang baru, sukacita yang baru dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya kita berkata, amin. Amin. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Selamat Natal buat kita semuanya. Bapak, Ibu, kakak, adik, om, tante, susu, ai, semuanya. Sianseng, tai, papa, mama, keke, cece, titi, mei, semuanya kami ucapkan selamat Natal buat semua sahabat GPI Lamtera dimanapun Anda berada. Hari ini izinkan kita sama-sama belajar lagi, sharing tentang apa yang kita harus tahu, dari mana kita ini bisa kuat. Kalau bukan karena Tuhan, tidak mungkin saudara dan saya ini kuat. Saudara, pagi ini izinkan saya sharing dengan tema, Dia adalah penulis dan penyempurna iman kita. He is the author and the finisher of our faith. Kita baca di Mazmur 126 ayat yang pertama sampai 6. Mazmur 126 ayat pertama sampai 6. Dikatakan, nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudara, Mazmur ini berlatar belakang keadaan umat Israel yang baru kembali dari pembuangan dan mengalami banyak kesusahan. Nah, dalam bagian pertama, Mazmur 126 ayat pertama sampai ketiga, umat dengan rasa syukur ingat akan pulangnya dari pembuangan. Tetapi keadaan di tanah air sangat mengecewakan. Bapak Ibu bisa bandingkan di Esra pasal yang keempat, di Nehemia pasal pertama ayat 3, Nehemia pasal yang keempat, Hagai pasal pertama ayat 6, pasal 2 ayat 16 dan lain sebagainya.
Anda bisa lihat di layar YouTube channel Anda sampai Nehemia pasal 5 ayat pertama sampai 13. Karena itu dalam bagian kedua dari kitab Mazmur 126 ayat 4 sampai 6, umat memanjatkan Dia supaya Tuhan sudi memperbaiki keadaan itu, terutama dengan memberi panen yang melimpah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, amatilah di sini. Apa yang perlu diamati Pak? Yang pertama, penampakan Allah bagi umatnya haruslah dipandang sebagai perkara-perkara besar. Yang kedua, Allah haruslah dipandang sebagai pencipta dari segala perkara besar yang dilakukan bagi jemaat. Dan yang ketiga, sungguh baik untuk mengamati bagaimana pembebasan-pembebasan jemaat dikerjakan bagi kita, bagi saudara dan saya, agar saudara dan saya dapat turut bersuka cita di dalamnya. Saudara, pertolongan Tuhan itu adalah sebuah realitas sejati yang terjadi di tengah-tengah kesulitan hidup yang mendera. Sehingga seolah tanda petik, seolah mimpi, pertolongan Tuhan adalah kenyataan anugerahnya yang menerobos benteng-benteng kesulitan yang membelenggu saudara dan saya. Memberdayakan iman saudara dan saya keluar dari kelumpuhannya. Itulah latar belakang kitab Mazmur ini. Doa agar terjadi transformasi berlanjut menjadi bagian penting dalam zaman ini juga. Sebagai nyanyian ziarah syukur dan doa, kita harus mendapatkan jawab dari Tuhan. Berisikan janji ilahi. Tidak ada jeripayah, keringat, tangis orang yang sudah berusaha dalam kehendak Allah yang tidak akan berakhir dengan tarian sorak-sorai. Di ayat 5 yang ke-6. Saudara, kalau Anda tahu bahwa saudara dan saya ini bisa diajarkan untuk menggali lebih dalam akan hikmat Tuhan yang luar biasa. Menggali lebih dalam, pengetahuan kita akan mengenal akan Tuhan lebih dalam lagi. Maka saudara dan saya yang sudah mau berusaha dalam kehendak Allah, percaya dan amin tidak akan berakhir dengan sesuatu yang negatif. Tapi akan dengan sorak-sorai saudara. Sukacita yang luar biasa. Nah, itulah kenapa saya mau bicara tentang bagaimana melihat dalam kita melalui segala masalah atau problem yang saudara lalui bersama dengan Tuhan itu dengan benar. Saudara, izinkan saya cerita, berapa kali setiap kali kita mengalami masalah di satu titik, tiba-tiba sekian bulan kemudian atau mungkin sekian tahun kemudian masalah yang tadinya berat buat kita tiba-tiba bukan lagi masalah, malah sebuah berkat. Itulah kenapa berulang kali setiap saya belajar, loh dulu kok saya ngalami masalah itu ya, dulu rasanya kok berat banget ya. Tapi begitu kita lalui berjalan bersama Tuhan hari demi hari, tiba-tiba fokus yang tadinya ke masalah ini bisa pindah ke fokusnya Tuhan. Masalahku ini gak pernah bisa selesai. Aku lakukan setengah mati dengan luar biasa kuat. Tapi gak bisa selesai kalau aku tidak menghadapkan masalahku kepada Tuhan. Akhirnya fokus saya pindah kepada Tuhan. Setelah pindah kepada Tuhan, Tuhan buat kita punya masalah-masalah lain yang lebih besar fokusnya. Sehingga masalah yang kecil tadi, yang besar tadi jadi kecil. Lama-lama kita sudah bisa melewati hal itu. Nah saudara, hari ini kenapa ada banyak anak Tuhan yang mengeluh dengan kesulitan yang ia hadapi. Dengan semua tantangan, dengan semua masalah yang ia hadapi. Setiap hari bahkan seringkali kita tidak mampu lagi melihat akan persoalan itu secara benar. Nah, akibatnya ada banyak hal yang tidak perlu kita alami dan tidak perlu terjadi, tapi karena kita melihatnya dengan tidak benar, akhirnya kenyataan kita alami malah terjadi, malah berlaku dalam kehidupan kita. Saudara, itulah namanya manusia. Manusia itu terbatas sekali. Sehingga seringkali yang hari ini kita sebut sebagai persoalan, tapi sebenarnya malah menjadi berkat. Seringkali saat kita menghadapinya, saat itu kita belum mengerti. Saudara, bagi saya, bagi keluarga kami,
Ini adalah Natal pertama kali yang saya tidak ada kehadiran ayah saya. Bagi saya berat. Rasanya masih unbelievable gitu ya, nggak percaya. Kenapa Natal 2020 tiba-tiba papa saya tuh nggak ada. Bagi saya berat. Tapi setelah mamah saya, adik saya, semuanya sanggup dan saling menguatkan. Istri saya ngomong, coba kamu pikir baik-baik. Kalau sampai Dedi, panggilan saya ke papa saya itu Dedi, menghadapi Natal seperti dalam masa pandemi ini belum tentu kuat. Papa saya sudah pasang ring jantung itu 4. Jalan sekian ratus meter, 100 meter aja sudah harus berhenti. Suruh menghadapi masalah pandemi kayak begini, kalau tidak diizinkan Tuhan untuk menghadap Tuhan, harus menghadapi Natal seperti ini, berat. Dari sana fokus saya langsung berubah. Betul juga ya. Yang tadinya saya berpikir, waduh ini gimana nih ngelalui Natal saya apa bisa. Waduh ini gimana gak ada papa saya. Tiba-tiba problem itu kalau dipandang dengan situasi yang berbeda, dengan suasana yang berbeda, tiba-tiba saya berkata, ya memang harusnya papa saya dipanggil, karena nggak akan kuat. Saudara bisa mengerti, kita harus bisa melihat persoalan dan problem itu secara tepat. Pagi ini saya mau sampaikan 3 pokok harusnya, kalau ada waktunya. Kalau enggak ada waktunya kita sampaikan 2 pokok, hal pokok yang penting banget. Kalau enggak bisa ada waktu kita lanjutkan nanti setelah hari kita tutup tahun baru. Kalau saudara sanggup memasukkan apa yang kita sharingkan pagi ini ke dalam tubuh, jiwa dan roh kita, sampai firman ini menguatkan roh saudara dan saya berharap bisa membuka mata rohani saya dan Anda, saudara dan saya akan menjadi orang Kristen yang punya cara pandang yang berbeda. Ada 3 poin penting yang saya mau bagikan pada pagi hari ini. Yang pertama, kita harus mengerti bahwa segala sesuatu bersumber pada Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah segala-galanya. Mari kita buka ayatnya di Ibrani 12 ayat yang kedua. Ibrani 12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Dalam NIV, New International Version dikatakan, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter, pelopor dan penyempurna of faith dari iman. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Dalam bahasa Yunani diterjemahkan sebagai penyempurna, perfecter. Dalam ayat ini kata perfecter itu muncul 1 kali saja dalam perjanjian baru. Makna harfiahnya adalah pelengkap atau penuntas. Berbicara membawa sesuatu menuju penyelesaiannya. Pada kalimat yang pertama penulis kitab Ibrani ini berkata demikian. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Perhatikan baik-baik, Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Bahasa Inggrisnya di New King James Version berbunyi, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith.
Terjemahannya, mari kita memandang kepada Yesus. Dia adalah pencipta dan penyelesai iman kita. Jadi yang memulai dan yang menimbulkan iman dalam hidup saudara dan saya itu adalah Yesus Kristus sendiri. Dan kelak akan menyelesaikan iman saudara dan saya. Yang menyelesaikan adalah Yesus Kristus juga. Kapan iman itu selesai? Ketika iman itu terjadi seperti yang kita imani. Jika kita yakini kemudian terjadi. Contoh. Saudara pernah beriman untuk memiliki sepeda motor? Yesus yang memulai memunculkan iman itu dalam hati Anda untuk ingin punya sepeda motor. Yesus yang memulai, baru iman itu lahir. Lalu kemudian kapan iman ini berakhir? Iman untuk sepeda motor ini berakhir pada saat saudara mendapat sepeda motor. Ketika saudara dan saya mendapat, maka imanmu sampai garis finish. Iman untuk hal itu dan yang menyelesaikan adalah Yesus sendiri. He is the author and the finisher. Dia yang memulai dan dia yang mengakhiri iman kita. Sekarang kita bandingkan dengan Yohanes 15 ayat 5. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan berkata apa saudara? Di luar aku, di luar Yesus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. He is the author and the finisher of our faith. Dia yang menciptakan dan yang menyelesaikan iman saudara dan saya. Berarti segalanya harus bersumber dan berpusat kepada Tuhan Yesus. Dan dia berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini merupakan dasar buat setiap anak Tuhan saat menghadapi kesulitan, tantangan, problem apapun juga. Bukti lain. Kita lihat di Roma pasal 11 ayat 33 sampai 36. Roma pasal 11 ayat 33 sampai 36. Dikatakan, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Saudara, selama 2 minggu ini kita belajar. Kenapa kita disuruh bertumbuh dalam hikmat, pengetahuan, dan sukacita? Karena Roma pasal 11 ayat 33 juga mengatakan, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Kita lanjutkan lagi, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara ingat Paulus berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. He is the author and the finisher of our faith. Dia yang menciptakan dan yang menyelesaikan iman saudara dan saya.
Yesus, Yesus dan sekali lagi Yesus, semuanya harus bersumber dan bertumpu pada satu nama, yaitu Yesus Kristus. Banyak orang berkata begini, tapi problem saya begitu mendesak Pak. Kalau saya hanya bergantung pada Yesus Kristus dan bukan kepada yang lain, bagaimana kalau saya hancur di tengah jalan? Bagaimana kalau iman saya gugur? Bagaimana kalau hidup saya berantakan? Kalau saya hanya mengandalkan satu nama, yaitu Yesus. Mari kita buka di Yudas. Yudas pasal yang pertama ayat 24. Dikatakan, bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu semua dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. King James Version dikatakan, now unto Him that is able to keep you from falling and to present you faultless before the presence of His glory with exceeding joy. Terjemahannya sekarang kepada Dia yang mampu menahanmu dari kejatuhan dan mempersembahkanmu tanpa celah di hadapan kemuliaannya dengan sukacita yang luar biasa. Siapa yang sanggup menjaga Anda, menahan Anda dari kejatuhan? Jawabannya Alkitab berkata, Yesus. Dia yang memulai, dari Dia, oleh Dia, dikerjakan oleh Dia, sementara Dia mengerjakan hidup kita. Dia mampu menjaga kita, jangan sampai jatuh. Akhir tujuannya kepada Dia. He is the author and the finisher of our faith, yang menciptakan dan menyelesaikan iman kita. Saudara sekalian sebagai anak Tuhan, poin yang pertama ini seharusnya merupakan dasar yang tidak boleh goyah dalam hidup kita. Apapun yang kita hadapi, seperti apapun kesulitan dan problem yang ada, ingat bahwa segala-galanya harus berpusat hanya kepada satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sekarang poin yang kedua. Ini penting sekali saudara, dengar baik-baik. Saya mau memberikan penjelasan. Banyak orang Kristen berbuat yang tidak tepat. Biasanya ketika problem datang, kita cenderung untuk langsung menghadapi problemnya. Oh, ada masalah nih. Mari kita selesaikan masalahnya. Kita punya kekuatan, kita punya pikiran, kita punya koneksi, punya channel, punya teman, punya saudara. Ini merupakan sumber kekuatan yang aku miliki. Ini problem yang aku harus hadapi. Orang yang tidak cerdas, yang tidak mengerti kehendak Allah, biasanya dia langsung menghadapi. Dia langsung adu frontal dengan masalah ini, dengan problem ini. Akhirnya terlalu banyak orang Kristen yang gugur dan kemudian kalah. Ketika dia menghadapi kenyataan problemnya, pergumulannya seperti itu, dia bergulat sendirian dan akhirnya dia kalah. Kenapa? Karena kalau kita membaca dengan teliti firman Tuhan, Allah punya pola yang sangat unik yang mengajar kepada saudara dan saya apa yang harus terjadi, yang kita harus alami waktu kita menghadapi problem ini. Biasanya kalau Anda baca dalam Alkitab ketika problem itu muncul, maka Tuhan akan membelokkan hidup kita bukannya menghadapi langsung face to face problemnya, tapi Dia akan ajak kita berhadapan dengan Allah. Itu yang biasanya kalau Anda baca di Alkitab juga, Anda akan dididik untuk membelokkan, bukan langsung face to face, langsung menghadap problemnya, tapi diajak kita berhadapan dengan Allah. Dan kita bergumul dengan Allah, dan pada waktu pergumulan Anda dan saya dengan Tuhan Anda selesai, dan engkau diberkati,
maka kemudian kita melihat tiba-tiba problem Anda dan saya itu lenyap dengan sendirinya. Aneh sekali memang. Seringkali Tuhan membelokkan perhatian kita. Hidup kita bukan kepada problemnya, tapi kepada Dia sendiri. Pada waktu kita berani bergumul dengan Allah, kita berani pakai lutut kita bergumul, kita bergulat dengan Tuhan, sampai pada waktu di mana engkau menang dan Allah memberkati hidupmu, lalu tiba-tiba problem ini akan lenyap dengan sendirinya. Saya mau berikan contoh. Mari buka bersama dengan saya kitab Kejadian, tapi sebelum kita baca kitab Kejadian, coba dengarkan saya dulu. Singkat cerita, Ribkah ini punya 2 orang anak laki-laki. Yang pertama Esau, yang kedua Yakub. Yakub artinya penipu, tukang jegal, sejak lahir sudah ketahuan modelnya. Lahir sambil megangin tumitnya kakaknya. Dan Esau ini seorang pemburu yang perkasa. Kalau pemburu perkasa badannya pasti sterek, lebih kuat dibanding Yakub. Yakub ini seorang penipu yang licik, secara fisik tidak menang melawan Esau. Yakub ini kerjanya bantu ibunya di dapur. Kalau Esau berburu di hutan, makanya fisiknya kuatan Esau dibanding Yakub. Yakub pintar masak. Satu kali dia masak, Esau kepingin dan dia tukar dengan hak kesulungannya. Kali yang kedua, Yakub mencuri hak kesulungan dari Esau, sehingga berkat dari ayahnya turun kepada Yakub. Ketika ayahnya yang bernama Ishak mati, Esau begitu benci kepada Yakub dan ia berkata, setelah masa perkabungan selesai, aku akan bunuh Yakub. Itulah nasar dari Esau. Yakub lari kepada pamannya yang bernama Laban. Dia kerja beberapa tahun, dia mendapatkan 2 orang istri dan memiliki beberapa orang anak, juga memiliki ternak yang banyak. Lalu singkat ceritanya, ia mau pulang ke tanahnya sendiri. Pada waktu ia pulang, ia tahu Esau masih benci dengan dia. Nah, sekarang baru kita sama-sama buka. Kejadian pasal 32 ayat pertama sampai 7. Kejadian pasal 32 ayat pertama sampai 7. Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, ini bala tentara Allah. Sebab itu dinamainyalah tempat itu Mahanaim. Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu, mendapatkan Esau, kakaknya, ke tanah Seir, daerah Edom. Ia memerintahkan kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada tuanku, kepada Esau. Beginilah kata hambamu Yakub, aku telah tinggal pada Laban sebagai orang asing dan diam di situ selama ini. Aku telah mempunyai lembu sapi, keledai dan kambing domba, budak laki-laki dan perempuan, dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku, supaya aku mendapat kasihmu. Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau, diiringi oleh berapa saudara? 400 orang. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati, maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu sapi dan untanya menjadi 2 pasukan. Esau kalau marah bawa 400 orang, saudara. Saudara dengar baik-baik. Esau dengar Yakub akan pulang. 2 orang kakak beradik lama enggak ketemu, mestine kalau ketemu ya reuni. Harusnya. Mestinya. Tapi apa yang mereka kerjakan? Harusnya Yakub bawa keluarganya Esau, bawa keluarganya maka keluarga akan kumpul jadi satu. Tapi yang ini enggak. Bukannya malah reuni, Esau datang bawa 400 orang laki-laki. Ngejak geger, saudara.
Ini bukan keluarga, bukan 400 keluarga loh saudara, 400 pasukan. Artinya Esau punya niat untuk membunuh akan Yakub. Itu yang membuat Yakub begitu takut dan sesak hatinya. Ia mencoba mensuap Esau dengan memberi kabar, dengan memberi barang-barang, tetapi tidak berguna. Karena Esau bencinya luar biasa, karena sumpahnya, aku akan bunuh Yakub katanya. Ia membawa 400 orang pasukan, akhirnya Yakub mengerti bahwa kakaknya pasti datang untuk membunuh dia. Alkitab berkata, Yakub takut dan sesak hati. Segala usaha telah dicoba dan mengatur banyak strategi, tetapi yang menyelesaikan masalahnya apa? Kita lanjutkan, kita dengar baik-baik. Ini masalah hidup dan mati loh saudara. Masalah Anda hidup dan mati juga enggak? Kalau masalah hidup dan mati berarti solusinya. Kalau belum hidup dan mati berarti lebih rendah, enteng saudara. Kalau hidup dan mati kita lihat solusinya. Kita buka di kitab Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai 32. Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai 32. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya. Dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Ketika ia bergulat dengan orang itu, lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Saut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sautnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tapi sautnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit. Ketika ia telah melewati Peniel dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha. Karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Saudara, orang Israel itu selalu penuh dengan simbol-simbol. Yakub pincang, pangkal pahanya dipukul Tuhan. Maka orang Israel tidak mau makan daging yang menutupi pangkal paha. Saya banyak mempelajari tentang Israel. Satu buku tentang pesta-pesta orang Israel pun saya mulai belajar. Ada pesta tahun baru mereka, namanya Rosh Hashanah. Saya pernah sharing tentang Rosh Hashanah beberapa saat lalu kita merayakannya, tapi kita tidak merayakan. Sampai sekarang pesta seperti ini itu hanya tradisi mereka, di Alkitab tidak ada. Tapi mereka membuat tradisi sendiri. Jadi pada waktu mereka merayakan tahun baru, mereka biasanya makan kepala binatang. Biasanya kepala ikan yang mereka makan. Saya tidak tahu di masa apa, pokoknya dia makan kepala ikan. Nah, ketika mau makan, mereka angkat kepala itu dan mereka berdoa seperti ini. Ya Tuhan, biarlah menjadi kehendak-Mu. Kami ini kepala, bukan ekor. Nah, itulah tradisinya dibuat seperti itu. Jadi mereka melihat Yakub tidak berani makan daging menutupi pangkal paha. Orang tidak akan mau makan brutu di sana. Hanya kepala. Nah, hari ini kenapa kok megonya makanan Pak? Ya ini ya saya juga kelebihan saya ke sana tuh selalu megonya ke makanan. Nah, cuma ini bukan masalah soal makanan, yang mau saya sampaikan adalah ketika Yakub ketakutan, ia ungsikan anaknya dan istrinya, ia ungsikan harta bendanya,
Dia tahu dia terancam sesak hatinya ketika dia sendirian dengan Allah, mengajak ia bergulat sampai fajar, diajak berantem oleh Tuhannya, dan Yakub mengerti, aku tidak mau melepaskan orang ini sebelum ia memberkati aku. Saudara, ini pergumulan yang seru buat Yakub. Pergumulan yang bukan cuma seru, luar biasa, masalah nyawa. Sampai pincang dia bilang, tidak masalah, pokoknya aku mau bergumul, berkulat, dan kau harus berkati aku. Dengar baik-baik, setelah Allah memberkati, apa yang kemudian terjadi? Kita lihat lanjutannya, Kejadian 33 ayat pertama sampai 4. Kejadian 33 ayat pertama sampai 4. Yakub pun melayangkan pandangnya. Lalu dilihatnyalah Esau datang diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Enggak jadi perang, saudara. Yakub ini memang licik, memang kurang ajar. Kenapa saya bilang kurang ajar? Budaknya perempuan taruh paling depan, itu grup mati duluan budak perempuan. Lalu Lea, istrinya Lea ini kan kurang dia sayangi, taruh barisan kedua. Rahel yang paling dia cintai terakhir, moga-moga selamat. Dia di depan ini barisannya perempuan sama anak-anak semua. Ia tidak mau keluarkan pasukannya, yang dikasihkan apa? Perempuan sama anak-anak semua. Bagi saya strateginya ini sebetulnya kurang ajar, licik saudara. Berlindung pada istri dan anak-anaknya. Dipakai sebagai proteksinya Yakub, dipakai sebagai bepernya Yakub. Jadi kalau pasukan musuh lihat perempuan sama anak-anak, lah masa tega bunuh mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yakub pun juga berpikir dia akan mati. Apa yang terjadi? Hasil pergumulan dengan Allahnya. Waktu ia berhadapan dengan Esau, yang muncul di wajahnya Esau malah senyum. Dia dipeluk, dicium, lalu bertangis-tangisan. Problemnya apa saudara? Selesai. Kapan selesainya? Sebetulnya selesainya itu waktu semalam. Waktu ia bergumul dengan Allahnya. Waktu Allah berkata, aku mau pergi. Ia berkata, tidak, sebelum engkau memberkati aku. Pincang ora popo, pokoknya berkati aku dulu. Masalahnya selesai saat Allah memberkati dia. Demi kasih Tuhan, saya ingatkan saudara, termasuk saya ingatkan diri saya sendiri. Ketika problem atau masalah itu datang, jangan sekali-kali engkau berani menghadapi itu sebelum engkau selesaikan pergumulanmu dengan Allah di dalam doamu. Kenapa? Sebab ada hukum. Dengar baik-baik. Kalau engkau tidak bisa bergumul dengan Allah, atau engkau tidak mau bergumul dengan Allah, maka engkau akan harus bergumul dengan problemmu sendiri. Kalau engkau tidak mau menyembah Allah, maka engkau akan dibuat menyembah kepada manusia. Kalau engkau tidak mau taat kepada Allah, maka engkau akan dibuat taat kepada manusia. Kalau engkau tidak mau tersungkur di depan Tuhan, maka engkau akan dibuat tersungkur kalah di depan problem dan persoalan Anda sendiri. Yakub mengerti kalau dia memberkati masalahnya, maka masalahnya itu akan selesai. Dan Yakub menang. Dan Allah membuktikannya. Kebengisan Esau, dendam bertahun-tahunnya Esau,
selesai, sirna karena Allah sanggup mengubah hati manusia yang bernama Esau. Kalau Anda punya persoalan, jangan sekali-kali engkau berkata, aku hadapi ini. Sebelum engkau bergulat dengan Allahmu, sebelum Dia memberkati hidupmu, waktu engkau tahu engkau menang dalam pergumulan doamu, baru engkau keluar. Engkau bukan lagi Yakub tukang tipu, tetapi Prince of God, Pangeran Allah. Kenapa Esau mau berdamai? Karena yang dilihatnya bukan Yakub tukang tipu. Tetapi siapa saudara? Esau melihat Israel yang artinya Pangeran Allah. Yakub diubah namanya oleh Allah menjadi Israel, bukan? Inilah yang minggu lalu saya cerita. Ini yang namanya hak prerogatifnya Allah. Anda bisa mengerti itu, ada wibawa, ada kemuliaan Allah yang menundungi hidup saudara dan saya. Apapun masalah di hadapan saudara dan saya, Dia akan selesaikan dengan caranya sendiri. Banyak orang Kristen berbuat yang bodoh sekali. Ketika problemnya datang, kesulitan datang, dia ajak langsung bergulat problemnya. Dengar baik-baik. Seringkali problem Anda dan saya itu seperti bayangan-bayangan semu yang tidak kelihatan. Kelihatannya ada hitam padahal cuma bayangan. Bagaimana Anda bisa menang melawan bayangan? Anda mau latihan MMA, Mixed Martial Art, mau latihan judo, karate, tinju, segala macam. Kalau Anda hanya mukul bayangan saja, ya tidak akan pernah jatuh masalahnya. Walaupun Anda injak-injak pakai jurus Wong Fei Hung, tendangan tanpa bayangan, yang ditendang cuma bayangan. Nggak akan pernah bisa mati. Allah saudara dan Allah saya, perhatikan baik-baik. Allah mau selesaikan sumbernya. Apa itu? Bergulat, bergumul dengan Allah sampai Dia memberkati engkau. Nanti masalahmu selesai. Banyak orang Kristen ngomong apa? Tidak bisa Pak, mendesak Pak. Saya tahu. Allah yang sanggup menjaga engkau supaya engkau tidak jatuh. Tuhan yang punya kepentingan untuk membuat hidupmu itu kuat dan stabil. Tim musik maju ke depan. Saudara, dengar baik-baik. Izinkan saya memberikan sebuah ilustrasi yang mudah. Hidup kita ini, kalau saya boleh gambarkan ibarat perusahaan, saya gambarkan begitu. Kita ini bukan dididik Tuhan jadi pedagang. Saya sudah sharing minggu lalu, waktu kebaktian di gereja. Saya ajak jemaat jangan jadi pedagang kalau di gereja. Hanya maunya untung. Kulaan, harga murah, jual mahal. Tuhan didik saudara dan saya bukan jadi pedagang. Tapi saudara dan saya dididik jadi apa saudara? Minggu lalu masih ingat? Jadi kawan sekerja Allah. Kalau kawan sekerja itu artinya ada penanam modal utama. Yang satu yaitu hidup saya dan hidup Anda sendiri. Dan yang satu lagi adalah Allah Bapa di surga. Yang Dia tanamkan, Dia investasikan dalam hidup kita siapa? Yesus Kristus anaknya sendiri. Hari ini, di tanggal-tanggal ini kita merayakan kelahiran Yesus Kristus. Allah Bapa menginvestasikan anaknya sendiri. Dia investasikan dalam hidupmu dan hidupku. Dalam bisnis namanya joint venture. Bukan milik Anda sendiri, bukan milik saya sendiri. Sebagian saudara dan saya jalankan, tapi ingat baik-baik. Tuhan punya modal dalam hidup Anda dan hidup saya. Kalau perusahaan ini mau runtuh, kira-kira yang punya kepentingan nomor satu menyelamatkan siapa? Pasti Allah Bapa, saudara. Kenapa?
Karena dia tidak mau investasinya yang sangat besar itu runtuh. Kalau boleh saya bilang, hidup saudara dan saya ini pemegang sahamnya. Maaf loh ya. 99,99999% itu dari Allah. Yang 0,00001 itu punya saudara dan saya. Kalau Anda dan saya ini jatuh, perusahaannya mau tutup, saya beritahu, yang paling rugi siapa? Yang paling rugi itu Allah, bukan Anda. Allah saudara dan saya itu punya kepentingan untuk menjaga supaya saudara dan saya tidak jatuh. Dia punya kepentingan memelihara hidup saudara dan saya. Dia punya kepentingan untuk memproteksi hidup saudara dan saya. Pahami baik-baik saudara. Dan dia berkata, kalau engkau bisa bergumul dengan aku seperti Yakub, semalam-malaman bergumul sampai aku memberkati dia, problemmu akan hilang sirna dengan sendirinya. Banyak orang Kristen berkata, aku tidak mau bergumul dengan Allah. Silahkan bergumul dengan problem sendiri. Berarti mau melawan bayangan Anda sendiri. Banyak orang Kristen disuruh berdoa enggak mau. Keliru saudara. Malah milihnya problem dihadapi langsung tanpa Anda tanya Tuhan, tanpa Anda berdoa dulu dengan Tuhan. Sebenarnya problem Anda dan saya itu selesainya gampang buat Tuhan. Beranikah saudara dan saya bayar semalaman bergulat dengan Allah sampai dia memberkati Anda dan saya? Dan Esau dibuat tersenyum, 400 pasukan nganggur saudara. Tidak jadi bunuh Yakub, nganggur, langsung dibelikan nasi padang. Ayo 400 nasi padang mangan, bancaan kabeh, nganggur, gak jadi mateni Yusuf. Tidak jadi mateni Yakub. Tidak jadi perang, dendam bertahun-tahun, sirna dalam sekejap. Saudara, di Natal ini saya ingatkan lagi, Allah sanggup kerjakan itu. Dia mau engkau dan saya bergulat dengan dia di kamar doamu. Sampai dia memberkati saudara dan saya. Maka hidupmu akan tertolong. Yang setuju katakan amin. Tutup Alkitab Anda. Tuhan terima kasih untuk pagi ini. Kalau kau terus ingatkan kami bahwa masalah kami itu enggak seberapa. Sebenarnya engkau sangat mencintai kami Tuhan. Kau sungguh ingin memberkati anak-anakmu ini sebenarnya. Kau sungguh mencintai jemaatmu ini Tuhan. Kau hanya ingin hati kami semua itu kembali total di hadapanmu. Karena engkaulah the author and the finisher buat kami semuanya. Yang menulis apapun kehidupan dalam kami dan menyelesaikannya. Terima kasih Bapa. Dan kalau sebentar nanti kami akan memberikan persembahan. Ajari kami untuk mempersiapkan persembahan untuk akhir tahun ini. Menyiapkan buah sulung kami, persembahan sulung kami di hadapan-Mu. Berikan kami benihnya ya Tuhan. Sehingga kami tahu apa yang kami tabur akan menuai berlipat-lipat kali ganda. Kalau sebentar kami berikan persembahan, ajarkan kami punya hati yang taat dan tunduk seperti kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk Natal yang luar biasa. Dan kami mau mengucap syukur dari hati kami yang paling dalam. Amin. Satu lagu, silakan. Haleluya. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Salam bagimu, salam bagimu sekalian. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. We wish you a Merry Christmas.
We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Salam bagimu sekalian. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Kami keluarga besar GPI Lamdera mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year. Bapak Ibu Saudara, walaupun Natal Bapak Ibu Saudara masih ibadah di rumah, tapi percayalah Tuhan selalu menyertai kita. Biar Tuhan sendiri yang akan menjadi penulis dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, tetap jalankan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker. Sampai jumpa minggu depan, dengan antusias bersama Tuhan. Haleluya, terima kasih. Mari kita mengangkat kedua tangan kita untuk menutup ibadah pagi ini dan mengaminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Yes. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Diberkatilah orang tuamu. Amin. Diberkatilah kehidupan pernikahan dan seluruh isi rumah tanggamu. Amin. Diberkatilah semua keturunanmu. Amin. Diberkatilah masa studimu. Diberkatilah pekerjaan dan pelayananmu. Amin. Diberkatilah masa depanmu. Amin. Diberkatilah masa pensiunmu. Semua dalam kendali Tuhan. Amin. Biarlah panjang umur dan kesehatan menyertai kita semuanya dalam perkenanan Tuhan. Kemanapun kita pergi, keluar dan masuk dalam perlindungan Allah yang Maha Tinggi. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami mintakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua yang percaya, kita berkata, amin. Berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih sekali lagi, selamat Natal buat kita semuanya. Tuhan memberkati. Ketika badai hidup datang menghadang, hingga tak sedikit tenggelam karenanya. Kepada siapakah kami datang berharap? Hanya padamu kami berserah. Oh, saatnya kita bersama mengangkat tangan menyembah. Tuhan tak diam, Dia mendengar setiap seruan doa. Dia mendengar setiap seruan doa dan Dia bekerja pada waktu